Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubna Nailan Najah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Tarjamah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dosen pengempu mata kuliah Syaraf penerjemahnya itu Bapak Zamzam Nurhuda, dan akan membahas tentang pengertian, objek kajian, komponen-komponen, dan serta komponen-komponen dan penjelasan ilmu sorof, serta berbagai permasalahan yang dikaitkan dengan disiplin ilmu lainnya. Langsung saja, untuk pertanyaan pertama itu, apa yang dimaksud dengan pembentukan kata? Dan apa yang dikaitkan dengan afiksasi inflektif dan afiksasi derivatif? Kalau pembentukan kata itu adalah pembentukan atau proses di mana kata-kata dapat berubah atau menciptakan aksen baru dengan cara mengubah kata yang sudah ada menjadi yang baru atau menciptakan kata lalu dia bermakna baru. Afiksasi inflektif itu adalah afiksasi yang perubahan atau pembentukan katanya itu berada di kelas kata yang sama. Misalnya jalasa, jalasa, jalasu. Dan itu juga termasuk tasrif lugawi. Afiksasi derivatif. Selanjutnya afiksasi derivatif. Afiksasi derivatif ini kebalikan dari afiksasi inflektif. Afiksasi derivatif itu pengimbuhan atau perubahan pembentukan kata berada dalam kelas kata yang berbeda. Misalnya kataba menjadi yaktubu, kataba fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari. Disebut juga dia tasrif istilahi. Selanjutnya yang kedua itu apa yang dimaksud dengan kata dasar, kata dasar dan kata turunan, pembentukan kata dasar dan kata turunan dalam bahasa Arab, dan bagaimana kaitannya dengan makna leksikal dan makna gramatikal. Kata dasar itu adalah kata yang asli tanpa ada tambahan apapun. Lalu kata turunan itu adalah kata dasar yang ditambahkan dengan penambahan afiks atau pengulangan atau pengurangan. Itu yang dimaksud dengan kata turunan. Lalu kata dasar itu fi'il madi. Contohnya kataba. Kalau kata turunan itu bisa fi'il mudhari, fi'il amar itu kataba, yaktubu, uktub. Pembentukan kata turunan itu ada dua, yaitu tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Nah, contohnya kayak kalau tasrif lugawi, dari kataba, katabu. Nah, kalau tasrif istilahi, kataba, yaktubu, uktub. Lalu makna leksikal. Makna leksikal itu adalah makna atau kata dasar yang referensi umumnya itu ada kamus. Misalnya kaca, pagi, rumah, itu disebut makna leksikal. Terus makna gramatikal adalah makna yang memiliki di dalam kata dasar itu penambahan atau pengulangan. Contohnya dari kata dasar pagi menjadi pagi-pagi atau kepagian. Lalu dari kaca menjadi berkaca-kaca atau berkaca. Kalau dari rumah itu perumahan atau rumah-rumah. Selanjutnya, ketiga itu apa yang dimaksud dengan i'lal, idgham, dan ibdal. Dan apa kaitan dengan morfofonemik? I'lal itu adalah mengganti huruf illah menjadi huruf illah juga. Contohnya syahida menjadi syuhida, yang awalnya alif diganti menjadi waw. Lalu selanjutnya itu idgham. Idgham itu adalah menggabungkan dua huruf yang sama menjadi satu. Contoh syadda, yang awalnya syadada menjadi syadda. Atau enggak, contoh lain addo, yang awalnya addodo menjadi addo. Selanjutnya itu ibdal. Ibdal itu sama dengan huruf illah, mengganti huruf illah. Tapi bedanya kalau ibdal ini adalah mengganti huruf illah menjadi huruf sahih. Contoh wasofa menjadi ittasofa, wawunya diganti menjadi ta. Hubungan dengan morfofonemik itu adalah karena hubungan ketiga dari morfofonemik itu karena struktur bahasanya menggambarkan pola fonologis dari morfem.
yang termasuk di dalamnya ada pengurangan, penambahan, dan pergantian fonem. Lalu pertanyaan berikutnya itu menentukan jenis-jenis kata. Menentukan jenis-jenis kata dari teks tersebut, yaitu teksnya yazkuru al-muslimuna fi hadzal aid qissah Ibrahim ibnu Ismail alaihi wassalam. Ibrahim alladzi ra'a fil manami annahu yazbahu ibnuhu fayaqulu lahu ya bunayya inni arona fil manami anna azabahuka fannazara maza taro. Menyebutkan jenis-jenis kata dan menganalisisnya. Yang pertama itu kata yazkuru. Yazkuru merupakan adalah afiksasi prefiks. Afiksasi prefiks itu afiksasi yang imbuhannya ditambahkan di depan. Yazkuru yang awalnya zakaro tapi mendapatkan afiks ya menjadi yazkuru. Selanjutnya itu al-muslimuna. Muslimah juga afiksasi, tapi afiksasi sufiks, yaitu afiksasi yang penambahan katanya ada di belakang. Yang awalnya muslimun, dia ada tambahan waw dan nun menjadi muslimuna. Ada juga yaitu haza. Haza itu adalah isim isyarat. Haza isim isyarat karena dia menunjukkan sesuatu yang khusus kepada orang atau benda tertentu atau benda. Selanjutnya itu kisah. Kisah itu merupakan afiksasi juga. Dia afiksasi infiks karena afiksasi infiks itu adalah afiksasi yang imbuhannya disisipkan. Kisah itu ya, dia bertasydid dan dia termasuk infiks kisah. Selanjutnya ada juga yazbahu. Yazbahu sama dengan yazkuru, penambahan afiksasi prefiks, penambahan imbuhan yang ada di depannya itu ya, awalnya zabaha tambahan ya menjadi yazbahu. Selanjutnya taro. Taro merupakan isim maksur. Kenapa? Karena di belakang itu ada huruf ya tanpa titik. Dan itu termasuk isim maksur. Pertanyaan kelima terakhir yaitu bagaimana pembagian atau macam-macam verba dalam bahasa Arab dan jelaskan. Verba dalam bahasa Arab atau fi'il yang ditinjau dari segi waktu itu ada 3, yaitu verba perfektif atau fi'il madi, yang kedua verba imperfektif atau fi'il mudhari, dan ketiga verba amar, fi'il amar. Verba perfektif itu atau fi'il madi verba yang menyatakan perbuatan di masa lampau atau di masa lalu. Contoh, akala Muhammadun al-huza. Muhammad telah makan roti. Dan verba perfektifnya itu akala. Dia Muhammad dia telah makan. Jadi di masa lampau yang sudah terjadi. Selanjutnya fi'il mudhari atau verba imperfektif. Verba yang menyatakan perbuatan yang di masa yang akan datang atau yang sedang terjadi. Contoh, yaqulu Muhammad al-hubza. Muhammad sedang atau akan makan roti. Verba imperfektifnya itu yaqulu. Selanjutnya verba amar, fi'il amar. Fi'il amar adalah kata perintah. Contoh, iqra al-Qur'an fil masjidi. Bacalah Al-Qur'an di masjid. Dan verba fi'il amarnya itu iqra, bacalah. Selanjutnya itu verba yang ditinjau dari segi butuh objek atau tidaknya, yaitu yang pertama verba transitif atau fi'il mutaddi. Fi'il mutaddinya fi'il verba yang membutuhkan objek dalam kalimatnya. Contoh, kataba at-tilmizun ar-risalah. Murid menulis surat. Ketika tidak ada risalahnya, yang dipertanyakan apa yang ditulis. Bisa tulis pelajaran, tulis soal, makanya dia butuh objek yaitu risalah. Murid telah menulis surat. Selanjutnya verba intransitif atau fi'il lazim. Ya, verba yang tidak membutuhkan objek. Misalnya, ya nama at-tiflu mubakkiran. Anak itu tidur dengan nyenyak.
Kalau untuk mubakkiran itu bukan objek, tapi dia untuk menyatakan keterangan dari verba tersebut, verba intransitif. Selanjutnya itu pengertian, objek kajian, komponen-komponen, dan penjelasan ilmu sorof atau morfologi dan berbagai permasalahan terkait disiplin ilmu lainnya. Pertama itu pengertian morfologi. Pengertian morfologi secara etimologi, kata morfologi dalam bahasa Arab berasal dari kata morfologi dalam bahasa Inggris. Dan dia terbentuk dari dua morfem, yaitu morf dan logi. Morf ini bentuk dan logi itu ilmu. Jadi istilah kata morfologi merujuk kepada ilmu mengenai bentuk. Morfologi dalam bahasa Arab disebut dengan sorf atau ilmu sorof yang menjelaskan atau yang mengenai seluk-beluk kata dalam bahasa Arab. Kajian morfologi disebut dengan tasrif, yaitu pembentukan satu kata menjadi bermacam-macam kata dengan untuk mendapatkan makna yang berbeda dari kata-kata yang lain. Jika tidak ada perubahan bentuk kata, maka makna yang berbeda juga tidak diperoleh. Kegunaan ilmu sorof itu melindungi bahasa lisan dan tulisan dari kesalahan kosakata dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi itu ada 3, yaitu morfem, morf, dan alomorf. Morfem itu satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Dan morfem terbagi menjadi 2, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas itu morfem yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada morfem lainnya. Morfem bebas contohnya itu baitun, rumah, madrasah, sekolah. Selanjutnya yang kedua itu morfem terikat. Morfem yang bergantung pada morfem lainnya atau dia tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya itu partikel alif lam. Selanjutnya itu ruang lingkup yang kedua itu morf, yaitu fonem yang berasosiasi pada satu makna. Yang ketiga alomorf itu anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya itu ber itu di awal kalimat, di awal kata. Jadi kalau digabungkan jadi bermain atau bernyanyi. Selanjutnya itu setelah ruang lingkup itu objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi itu ada 2, yaitu satuan morfologi dan proses morfologi. Satuan morfologi ini merupakan berupa morfem antara akar dan afiks. Lalu akar dalam bahasa Arab itu ada sunai, sulasi, rubai, sudasi, dan humasi. Sunai, sulasi, rubai, humasi, dan sudasi. Nah, yang kedua itu proses morfologi. Proses morfologi adalah pembentukan kata dari sebuah kata dasar yang melalui pengimbuhan afiks, pengulangan, dan penggabungan. Yang pertama itu tentang afiksasi. Afiksasi itu adalah pengimbuhan yang bentuknya ada 4, yaitu pengimbuhan di awal yang dinamakan prefiks. Contohnya yaktubu. Yang kedua itu akhiran, yang di akhir yang dinamakan sufiks. Contohnya katabu. Yang ketiga itu sisipan yang ada di tengah yang dinamakan infiks, yaitu katiban. Yang keempat itu penggabungan dari imbuhan pertama, imbuhan di depan, dan imbuhan di belakang, yaitu dinamakan konfiks. Contohnya yakatubuna. Nah, selanjutnya itu penggabungan. Penggabungan itu menggabungkan morfem dengan morfem lain untuk menjadikan kalimat yang utuh. Selanjutnya, pengulangan. Pengulangan adalah suatu gramatik, baik seluruh maupun sebagian. Hasil pengulangan yang diulang merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk kata dasar.
Contohnya itu rumah-rumah. Bentuk kata dasarnya itu rumah. Selanjutnya itu hubungan morfologi dengan ilmu lainnya, yaitu dengan ilmu sintaksis dan ilmu semantik. Hubungan morfologi dan ilmu sintaksis itu adalah hubungan yang terlihat pada kajian morfosintaksis, yaitu antara morfologi dan sintaksis. Keterkaitan ini karena adanya masalah morfologi yang perlu dibicarakan bersama dengan masalah sintaksis. Misal satuan bahasa yang disebut kata. Kata ini dalam satuan morfologi merupakan satuan terbesar, sedangkan dalam ilmu sintaksis merupakan satuan terkecil. Nah, jadi satuan bahasa yang disebut kata ini merupakan objek kajian antara morfologi dan sintaksis. Yang kedua itu hubungan morfologi dengan semantik, yaitu bahwa dalam ilmu morfologi mengkaji bentuk kata dan perubahan bentuk kata yang menyebabkan perubahan makna pada kata yang berubah bentuk. Perubahan makna kata itu pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, itulah yang dikaji oleh disiplin ilmu lainnya, yaitu semantik. Hubungan antara semantik dan morfologi itu adalah di mana kata-kata tersebut mempunyai makna tersendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.